Salam olahraga sobat kiper semua. Kembali bersama saya Tommy Mesias di channel Review Barang Kiper. Nah, biasanya saya yakin bagian ini ketika saya menyapa itu bagian yang paling banyak di skip ya. Data statistik YouTube menunjukkan demikian. Nah, tapi kali ini mari kita bermain-main dikit ya. Saya belum akan memberikan hadiah. Kenapa? Karena ini saya masih mau uji coba dulu aja. Tapi mari kita bermain sedikit ya. Jika sobat kiper punya jawabannya, silakan DM saya langsung di Instagram atau tulis di komen di bawah. Silakan ya, nanti saya akan memberikan shout out kepada pemenangnya dan akan saya announce di video berikutnya jika ada yang menang ya. Jadi begini ceritanya. Coba jawab pertanyaan ini dari saya ya. Jadi gini, hari ini itu hari pertama ketika saya syuting, ini adalah hari pertama puasa ya. Di sekolah saya bekerja, Fremont School, itu kami memang ada tradisi di hari pertama dan hari sebelumnya itu kami ada libur ya. Jadi tadi pagi saya libur. Nah, karena saya liburan, saya ngajak Coach Boston untuk berlatih sepak bola bersama saya ya. Jadi kami main syuting-syutingan dan saya berlatih sebagai kiper tentunya ya. Nah, pertanyaan saya adalah apa sarung tangan yang saya gunakan dalam sesi latihan tersebut? Nah, sebagai petunjuk ya. Untuk menjawab pertanyaan ini sobat kiper butuh dua informasi. Yang pertama, sobat kiper mesti tahu, mesti mengenal channel review barang kiper dengan baik. Dalam artian sobat kiper tahu sarung tangan apa saja yang sudah pernah saya review ya. Dan yang kedua adalah petunjuknya itu sudah terpampang di layar sobat kiper saat ini ya. Dimulai sejak saya bicara sampai nanti saya berhenti bicara di akhir video ini. Nah, itu pertanyaannya sobat kiper ya. Saya ulangi, apa sarung tangan yang saya gunakan untuk latihan bersama Coach Boston tadi pagi ya. Petunjuknya ada di layar ini dan tentu saja sobat kiper perlu tahu mengenai review barang kiper ya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, silakan bisa DM saya di Instagram atau tulis di komen di bawah YouTube ini juga bisa ya. Pemenangnya nanti akan saya berikan shout out di video berikutnya saya yang akan muncul di hari Kamis ya, Ask Me Wednesday. Oke, langsung saja kita mulai review TKB Ristar Medusa FT ya. Jadi yang pertama, saya mulai dari tas dulu saja ya. Dia menggunakan warna hitam seperti ini. Saya sebenarnya berharap saya mendapatkan yang tas yang warna biru. Kenapa? Karena tas saya sini udah semua banyak sekali yang warna hitam. Saya berharap dapat warna biru, tapi ternyata saya dapat yang warna hitam ya. Mungkin yang biru itu cuma dapat kalau kamu membeli yang TKB Ristar yang warna biru ya. Nah, di sini ada tulisan Made for the Best yang merupakan slogan dari TKB ya. Dan salut kepada TKB, dia memberikan petunjuk menjaga glove atau merawat glove dalam bahasa Indonesia di belakang ya. Jadi mencintai budaya kita dan juga sekaligus mengetahui bahwa target market kita memang pengguna bahasa Indonesia ya. Ini hal kecil tapi menurut saya idenya bagus. Nah, sebelum kita lanjut membahas lebih lanjut ya, jadi yang saya miliki sekarang ini TKB Ristar Medusa. Medusa itu karakter dari mitologi Yunani ya, yang punya rambut ular, yang bisa membuat jadi batu. TKB Ristar ini dia memiliki dua teman lagi, jadi mereka muncul dalam 3 produk ya kali ini seri Ristar ini. Yang warna biru Poseidon NC di situ negatif cut ya, jadi dia berwarna biru dan memiliki cut negatif. Dan yang satunya lagi adalah Ares Vapor ya, Ares Vapor itu warnanya kuning dan memiliki cut hybrid cut ya. Jadi 2 jari tengah negatif, 2 jari terluar roll cut ya. Jadi sekedar informasi aja, Poseidon itu juga dari mitologi Yunani, dewa laut ya, dewa laut Yunani. Dan Ares itu adalah pahlawan perang dari Yunani ya. Jadi emang dia identik dengan warna kuning ya. Sedangkan kalau Poseidon warna biru karena dia laut ya. Saya rasa itu cukup menjelaskan. Salut kepada TKB ya yang melakukan inovasi di mana merilis 3 sarung tangan yang berbeda sekaligus meskipun semuanya di bawah nama Ristar ya. Masing-masing memiliki warna yang berbeda dan juga jenis cut yang berbeda ya. Jadi sobat kiper, jika sobat kiper tertarik dengan emang suka sekali dengan negatif cut, silakan beli yang Poseidon NC yang warna biru ya. Dan jika sobat kiper memang suka dengan sarung tangan yang menggunakan roll negatif cut ya atau hybrid cut, silakan menggunakan yang berwarna kuning Ares Vapor ya namanya.
Nah, yang saya beli dan saya coba untuk hari ini itu adalah yang warna hijau, yaitu Medusa FT. FT itu merupakan kepanjangan dari fingertip cut ya. Jadi kita bisa lihat highlight dari TKB Restart ini emang ada pada cut di bagian ujung jarinya yang berupa fingertip cut. Fingertip cut ini kita bisa lihat sesuai dengan namanya fingertip atau ujung jari ya, dia memiliki ciri khas latex yang tersambung dari ujung jari ke atas dan ke bagian backhand seperti ini ya. Dan kita bisa lihat sebenarnya dia juga mengikuti prinsip dari negatif cut ya, di mana dia di sini dijahit di dalam gaset. Kita bisa lihat meskipun ini gasetnya tipis sekali ya, dari bahan dry fit bukan dari bahan latex. Di sini juga ada gasetnya ya. Dia sama seperti negatif cut dan bahkan kalau kita lihat dari bentuknya ini sebenarnya mirip sekali dengan pikat ya dari Vat Medius ya. Di sini dia menipis di bagian pangkal jari, di bagian jari dan melebar di ujung jari fingertip. Secara desain ini sangat baik sekali. Kenapa? Karena dia memberikan area sentuh yang lebih besar di bagian ujung jari yang pastinya merupakan tempat awal mulanya abrasi ya. Jadi lebih banyak latex di bagian situ, tentu saja tekanan dari bola atau ketika bola datang dan menghit sarung tangan kiper gitu ya, pasti abrasinya akan menjadi lebih kecil atau minimal lebih tersebar sehingga tidak akan ada titik abrasi yang terpusat di satu titik ya. Jadi ide berpikir dari fingertip cut itu seperti itu ya, dan ditambah dengan bagian koneksi yang terkoneksi ke belakang seperti ini. Jadi jika sobat kiper mencoba melakukan tangkapan dan dengan posisi tangan yang kurang sempurna pun masih akan menyentuh latex, meskipun tentu saja sangat berbahaya jika kena seperti ini ya sobat kiper ya. Jangan, itu teknik menangkapnya salah. Tapi ketika misalnya bolanya mau slip di bagian ujung seperti ini, nah bagian fingertipnya itu lebih panjang dibandingkan dengan sarung tangan pada umumnya. Nah, dari bagian fingertip kita pindah ke backhand ya. Jadi backhand dari TKB Restart ini ya memiliki tema kanvas ya. Itu bisa dilihat dari Instagramnya Toko Kiper Bandung ya. Dan salut kepada Toko Kiper Bandung yang selalu memberikan sarung tangan, gloves yang memiliki desain artistik yang tinggi ya. Kalau dari saya sebelumnya ya, TKB Forstay ini sarung tangan favorit karena secara desain emang keren sekali. Dan di TKB Restart ini mereka mengusung konsep kanvas ya. Di sini kita bisa lihat ada warna hijau yang lebih gelap, hijau yang lebih muda, dan juga warna kuning ya, dipadukan seakan-akan menjadi kanvas karya seni ya di bagian backhand ya. Saya sangat suka dengan desainnya seperti ini, warnanya keren, dan sebenarnya pilihan hati saya pinginnya yang warna biru, yang Poseidon. Tapi kalau saya beli yang Poseidon, saya tidak bisa mereview yang bagian fingertip, dan saya juga penasaran dengan fingertip ini ya. Jadi akhirnya saya memutuskan mengikuti kata otak bukan kata hati dan mencoba yang fingertip cut ini ya, yang Medusa seperti itu. Ya, salut kepada TKB, desainnya keren sekali, cantik, I like it gitu. Nah, lalu di bagian backhand ya, kita sini ini dia menggunakan material busa lembut ya. Dan karena di bagian ujung jarinya ini sudah memiliki latex, jadi tidak ada bedanya dengan sarung tangan top grade yang biasanya di belakangnya itu memiliki latex untuk memberikan padding ke dalam jari ya, kepada jari ya, bukan ke dalam. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ada sedikit yang saya duga ini adalah peninggalan desain. Saya cukup yakin ini tuh dulu mungkin ketika dalam proses desain awal TKB Restart ini ingin memiliki finger safe yang bisa dibongkar pasang sama seperti di Jonas Eclipse mana itu. Nah, ini ya. Yang finger safe-nya itu atau tulang jarinya itu bisa dibongkar pasang, tapi akhirnya batal sehingga akhirnya ya bagiannya cuma dijahit seperti ini saja ya. Karena saya merasa ini agak aneh. Kenapa? Karena dia benar cuma pure jahitan, bahkan tidak ada biasanya kalau dia bilang ini mau untuk jadi lubang angin, untuk ventilasi ya, untuk meningkatkan kenyamanan tangan kiper di dalam, biasanya dia akan menunjukkan material dry fit seperti ini ya, atau bahkan material yang lebih eksklusif seperti misalnya Lycra ya, tapi di sini dia cuma hanya jahitan aja. Makanya saya cukup yakin ini adalah dari desain yang awalnya pengen menggunakan finger safe namun batal seperti demikian ya. Lalu dari segi latex
Ya, ini ya dari spesifikasi saya baca ini latexnya New Basic ya. Tidak ada bedanya dengan latex di FAT Phenomedius dan juga di TKB mah ini Beetle Spot Fly One ya. Dari pengalaman saya mencoba Medius dan juga saya udah baru gunakan ini untuk sekali latihan ya. Gripnya itu baik ya. Meskipun untuk mid grade dia udah bisa digunakan untuk match glove ya. Karena performance gripnya, perlindungan jarinya itu sangat baik sekali ya untuk mid grade. Jadi saya suka berkata seperti gini, kamu membelinya dengan harga 365.000 ya, atau kalau dari mid range mungkin 365 sampai 400.000 ya, dan mungkin sobat keeper bisa mendapatkan diskon. Tapi sobat keeper mendapatkan sarung tangan yang gripnya secara performance tidak beda terlalu jauh dengan sarung tangan top grade yang harganya di kisaran 500.000 ya. Meskipun kalau sobat keeper bandingkan dengan beberapa sarung tangan kontak latex, apalagi dalam kondisi optimum kering, ya pasti masih kalah ya. Tapi menurut saya perbedaannya tidak terlalu jauh, sehingga jika sobat keeper dalam budget, saya tetap merekomendasikan untuk menggunakan sarung tangan mid grade saja ya, karena sarung tangan top grade itu performance-nya memang lebih bagus, tapi tidak untuk semuanya. Nah, seperti itu ya. Ini saya masih basah ya, karena baru saja saya pre-wash. Dan menurut saya ya performance gripnya ketika dipakai dan rasanya ketika di fingertip cut, ini yang selalu membuat saya sangat penasaran ya. Di bagian fingertip cut itu memang rasanya di ujung jari itu kontrol agak sedikit kurang ya, karena dia bagian melebar di bagian situ ya. Namun perasaan safe dan rasa ketat itu masih ada ya. Dan saya juga salut kepada TKB di mana dia menurut saya dia mendesain bagian spandex bawah ini, insertnya dengan baik ya. Karena tidak sulit untuk saya mengencangkannya seperti ini ya. Dan ketika saya mau memasukkan tangan di glove kedua saya, ya, tadi di bagian highlight sudah ada sebenarnya ya. Nah, saya bisa memasukkan tangan saya dengan mudah terlebih dahulu seperti ini. Nah, jadi tanpa usaha terlalu banyak pun saya bisa memasukkan tangan lebih gampang sebelum akhirnya tangan ini saya taruh di spandex seperti ini ya. Lagi-lagi kalau ada yang bisa saya kritisi itu ada di bagian finger safe tab-nya ya. Finger safe tab-nya ini lagi-lagi di samping dan bagiannya kecil, kalau saya tarik seperti ini, nah itu tidak banyak membantu untuk masuk ya finger tab. Pull up tab ya, finger tip. Aduh, ini sarung tangan yang banyak istilah keren. Ya, pull up tab-nya ini kita bisa lihat ya, sampingnya tidak begitu membantu ya. Lalu habis itu, nah akhirnya saya tetap saja untuk saya harus pakai di sini ya. Jadi pull up tab-nya tidak banyak membantu, tapi untungnya ketika saya menggunakannya untuk menarik di bagian spandex ya, di latex sejauh ini tidak ada kerusakan. Jadi tidak ada masalah berarti di situ ya. Bentar, saya coba pakai dulu. Sudah keren. Nah, lalu dia memiliki elastic strap. Bentuk strapnya ini sebenarnya mirip sekali dengan yang ada di Fly One ya. Yang dimana dia bentuknya transparan berongga di bagian tengahnya seperti ini. Diputer sekali, agak kencang, lalu diikat seperti demikian. Ya, ini kebetulan saya belinya di Thunder GK Store ya. Jadi saya PO di Thunder GK Store sehingga saya dapat free name tag dan harga diskon sedikit. Ya, di TKB-nya sendiri, sobat keeper bisa mendapatkan sarung tangan ini dengan harga 400.000. Tapi kalau misalnya sobat keeper beli di reseller, sobat keeper bisa mendapatkannya dengan harga 370.000, 380.000 ya. Sejauh ini saya saya perhatikan harganya di kisaran harga seperti itu ya. Dan jaringan distribusi TKB itu cukup luas ya. Jadi saya percaya mau sobat keeper ada di Pulau Sumatera ya, di Pulau Jawa seperti itu harusnya tidak ada masalah. Bahkan mungkin di bagian Bali dan Indonesia Timur seperti Sulawesi atau Kalimantan juga masih bisa dipesan dari Jogja ya. Sehingga saya Jogja Keeper juga merupakan reseller resmi dari TKB ya. Cuma ya sedikit pesan karena kemarin itu banyak sekali sobat-sobat keeper yang mengeluhkan hal ini kepada saya. Kalau memang mau belilah selagi masih ada stok ya. Karena dari pengalaman di TKB Forstay sebelumnya banyak yang kehabisan stok ya. Dan saya percaya TKB Ristar ini juga karena lebih terjangkau, secara style juga keren dan nama besar TKB tentunya ya. Jadi
coba amankanlah stok dulu untuk Sobat Kiper, dan sejauh ini saya sudah mencobanya dan saya tidak merasa menyesal membelinya, minimal seperti itu ya. Apakah saya akan merekomendasikannya? Tentu saja saya akan mengujinya terlebih dahulu dalam video playtest, meskipun itu mungkin masih ada 1 bulan ke depan karena banyak sekali sarung tangan yang mesti saya playtestin dulu sekarang ya. Dan di Sabtu nanti yang Sobat Kiper minta untuk dibuatkan videonya, yaitu rekomendasi sarung tangan mid grade, akan saya luncurkan videonya di hari Sabtu nanti ya. Jadi ditunggu saja video berikutnya dari saya ya, yang di hari Sabtu itu, dan juga video Ask Me Wednesday di hari Kamis ya. Saya rasa itu saja dari saya Sobat Kiper. Salam olahraga, sampai jumpa.